Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Krisnanto dari kelas 12 IPA 3. Asal sekolah saya adalah SMA 19 Kabupaten Tangerang. Saya akan mengerjakan ujian praktek matematika wajib. Guru matematika wajib saya adalah Ibu Siti Islamiyah, atau yang dikenal di SMA 19 adalah Bu Ismi. Oke, saya akan masuk ke topiknya. Menyelesaikan masalah dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Di LKPD atau di ujian praktek ini, saya diberi 5 permasalahan. Yang pertama itu adalah menentukan tinggi badan. Yang kedua itu adalah menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Yang ketiga adalah menentukan tabel distribusi. Yang keempat adalah menentukan histogram. Dan yang kelima adalah menentukan median dan modus. Kita masuk ke permasalahan yang pertama. Di sini saya diminta oleh Bu Ismi untuk melengkapi nomor absen. Dan jadi total 12 anak murid 12 IPA 3 itu ada 36. Jadi diminta untuk mengetahui seluruh jumlah tinggi badannya. Ini saya sudah merangkum semuanya menjadi satu dari absen 1 hingga absen 36. Permasalahan kedua yaitu menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Yang pertama adalah menentukan jangkauan kelas. Rumus jangkauan kelas adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang maksudnya nilai terbesar di sini adalah maksudnya istilahnya ya. Tinggi badan yang paling tinggi di kelas 12 IPA 3 itu adalah siapa? Nah, di sini itu ada nomor absen nomor 15 dengan tinggi badan 185 cm. Dan yang dimaksud nilai terkecil di sini adalah istilahnya itu badan terpendek di kelas 12 IPA 3. Yaitu di sini ada nomor absen 10 dengan tinggi badan 150 cm. Tuh. Jadinya jangkauannya 185 dikurang 151, jangkauannya 34. Yang kedua adalah banyak kelas. Banyak kelas rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log n. N di sini adalah banyaknya murid yang ada di 12 IPA 3. Jadi dimasukkan 1 ditambah 3,3 dikali log 36. Jadinya 1 ditambah dalam kurung 3,3 tutup kurung dikali 1,55. Jadinya 1 ditambah 5,115. Hasil banyak kelas adalah 6,115. Yang ketiga adalah panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan yang tadi sudah ditemukan adalah 34 dan dan banyak kelas adalah 6,115. Jadinya 34 dibagi 6,115 atau dibulatkan ke 6 saja jadinya 5,56 dibulatkan lagi menjadi 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Permasalahan ketiga, di sini saya disuruh menentukan tabel distribusi frekuensinya. Jadi ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Kolom yang pertama berisi nilai, kolom kedua berisi turus, 3 frekuensi, 4 tepi atas, 5 tepi bawah, dan 6 titik tengah. Saya akan menjelaskan satu persatu nilai di sini. Jadi nilai di sini nih yang berjejer ke bawah ini disebutnya kelas interval. Jadi yang paling atas kelas interval 1, ini 2, kelas interval 3, kelas interval 4, kelas interval 5, dan kelas interval 6. Turus di sini itu untuk memudahkan mencari frekuensi. Jadi kan misal nih, ini dibejejerin semua nih dalam 175, 175, 1,170. Nah, itu kan banyak ya. Nah, di situ tuh
Dicari satu-satu nilai yang termasuk 156 ke 151 ke 156 atau itu ada berapa. Nah, di sini saya sudah menghitung ya kelas interval 151 sampai 156 itu ada 8, 157 sampai 162 itu ada 11 dan seterusnya. Tepi atas ada rumusnya, ini di bawah. Ini saya salah, dikurang aturan ditambah. Untuk tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Jadi batas atas itu misalnya ini kan kelas interval yang satu nih, 151 sampai 156. Nah, batas atasnya itu adalah 156, sedangkan batas bawahnya itu adalah 151. Jadinya 156 ditambah 0,5 jadinya 156,5 dan seterusnya ke bawah. Untuk tepi bawah ada rumusnya juga. Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Yang tadi saya sudah bilang di kelas interval 151 sampai 156. 151 ini adalah batas bawahnya, sedangkan 156 ini adalah batas atasnya. Jadinya 151 dikurang 0,5 jadinya 150,5. Dan seterusnya untuk kelas selanjutnya, kelas interval selanjutnya. Titik tengah di sini ada rumusnya, batas atas ditambah batas bawah dibagi semuanya dengan 2. Jadinya contohnya untuk kelas interval yang 151 ditambah 156 dibagi 2 hasilnya 153,5. Begitu juga untuk kelas interval selanjutnya. Masuk ke permasalahan 4, menyajikan data dengan histogram. Histogram di sini maksudnya itu, histogram itu kayak beginilah ya. Kayak tangga yang tak berurutan tingginya. Nah, di sini kan ada kelas interval 1, kelas interval 2, kelas interval 3, 4, 5, dan 6. Untuk kelas interval 1 tadi kita sudah menentukannya di sini. Kelas interval 1 itu frekuensinya 8, interval 2 11, interval 3 6, interval 4 6, interval 5 4, interval 6 1. Nah, situ itu dibikin seperti tangga. Nah, seperti ini. Jadi interval 1 ada di 8, sini 8 frekuensi, ini intervalnya 8, tulis 8, 11, 6, 4 dan 1. Begitu seterusnya. Masuk ke permasalahan 5 adalah menentukan mean, median, dan modus. Yang pertama adalah menentukan mean atau data berkelompok. Di sini ada 4 kolom. Ada nilai, frekuensi, XI, dan FIXI. Nilai sudah saya jelaskan di sebelumnya, frekuensi juga gimana. Dan untuk XI. XI di sini ada rumusnya, batas atas, yang tadi sudah saya bilang batas atas dikurang batas bawah dikali frekuensi. Misal, untuk kelas interval 1, 156 dikurang 151 kan hasilnya 5. 5 dikali 8 hasilnya 40. Nah, 40 itu ditaruh di XI. Begitu untuk kelas interval 2 dan seterusnya. Untuk mencari FIXI adalah frekuensi dikali XI. Frekuensi ini 8 dikali 40 yang tadi sudah dicari adalah hasil 320 dan seterusnya ke bawah. Untuk rumus mean adalah X bar sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Jadinya yang dimaksud sigma di sini adalah total dari keseluruhan. Misalnya frekuensi. Nah, keseluruhannya ini adalah 36. Jadinya ditulis sigma F sama dengan 36. Sama begitu juga dengan yang FIXI. Jadi ditulisnya ketotalannya itu, contohnya ketotalan sigma FIXI sama dengan 1370. Jadinya 1370 dibagi 36 hasilnya 38 untuk mean dari data kelompok ini. Untuk yang B, untuk menentukan median data berkelompok, sini hanya ada 3 kolom. Yang pertama nilai, sudah saya jelaskan juga. Frekuensi juga saya sudah jelaskan. Untuk N-nya juga sudah saya jelaskan. Sigma F di sini adalah maksudnya bukan yang seperti sebelumnya. Sigma F di sini itu
istilahnya itu frekuensi kumulatifnya. Contoh nih, kan frekuensi kelas interval 1 kan 8. Nah, tulis tuh sigma frekuensi kumulatif 8. Nah, kelas 12 kan 11. Nah, jadinya 8 ditambah 11 hasilnya 19. Taruh di frekuensi kumulatif kelas interval 2. Terus seterusnya 19 tambah 6 25, 25 taruh di frekuensi kumulatif kelas ketiga, 25 tambah 6 31, 31 tambah 4 35, 35 tambah 1 36. Nah, itu. Untuk frekuensi dan frekuensi kumulatif itu jumlahnya harus wajib sama. Nah, rumus median adalah ME sama dengan TB2 ditambah 2 per 4N dikurang sigma F dikurang 2 per 2 dikali P. 156,5 ditambah 18 dikurang 8 per 2 dikali 5. 156,5 ditambah 5 dikali 25 dikali 5. 156,5 ditambah 25 hasilnya 151,5. Ini adalah median dari data kelompok kelas tinggi kelas 12 IPA 3. Masuk yang ke C, itu menentukan modus data berkelompok. Ini rumus modus adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. 156,5 ditambah 3 per 3 ditambah 5 dikali 5. 156 ditambah 0,375 dikali 5. 156,5 ditambah 1,875. Hasilnya adalah 158,3. Itu adalah nilai modus dari data kelompok kelas 12 IPA 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.